Ceramah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakit AM sebagai narasumber dan langsung disampaikan oleh beliau. Sebelum ceramah ini disampaikan, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Anggaplah sebagai pengantar atau sekedar mengingat-ingat kembali sebagai penyegar ingatan kita dan diberikan kemudahan dalam bekerja dan berpikir. Lawa anta tajul husna in sita salah. Allahumma la sahlan illa ma balatahu sahlan wa anta tujalul hadan fi sahlan. Ya Allah, tidak ada yang mudah, sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan yang susah itu menjadi mudah. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta Setelah datangnya hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian diadakan proses penimbangan sebelum kita melewati titian siratal mustaqim untuk menuju ke surganya Allah SWT. Proses penimbangan dengan alat yang disebut dengan mizan. Menurut beberapa ahli ilmu tafsir, mizan pada timbangan, yaumul mizan, hari penimbangan. Hubungan dengan itu kami sipkan dalil-dalil dan beberapa hadis yang mengarah kepada isi ceramah berikut. Di antaranya Quran surah Ar-Rahman ayat 78 dan Quran surah Al-Hadid ayat 25. Sekarang kita ikuti Quran surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11.
hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka ada orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau dalam senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Nawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Nawiyah itu? Api yang sangat panas, kemudian kami sisipkan pula. Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok rapat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu pekerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berbekalah bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang berakal. Itulah arti dari Al-Baqarah ayat ke-197. Jadi hari ini sudah jelas apa yang diperlukan atau perlu dikerjakan oleh orang-orang Muslim. Sekarang kita ikuti cuplikan ringkasan atau singkatan dari ceramah yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Bahid AM. Selamat mendengarkan. Hingga fitnah-fitnah, cobaan-cobaan di dalam kubur itu dihadapi dengan mudah. Ini surah Tabarak, surah Al-Mulk ini. Asalkan tiap malam itu kita amalkan. Nah, jadi ini salah satu sangu kita. Allah menyuruh kita berpikir, kenapa sangu untuk esok? Untuk menghadapi malaikat maut sudah. Untuk menghadapi kubur, ini harus tabarak tiap malam. Kalau kada ini kita kada dapat menjawab munkar nakir. Maka bila kada dapat menjawab munkar nakir ini, dia akan menyiksa di dalam kubur. Dia akan menyiksa di dalam kubur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan lagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak kanak-kanak itu diajarkan dialog seseorang dengan munkar nakir di dalam kubur. Tidak jarang sahabat-sahabat Nabi itu mengundang orang alim ke rumahnya untuk mengajari anak-anaknya. Apa yang ditanyakan munkar nakir, apa jawabnya. Jadi di zaman Nabi berlaku sampai zaman sahabat. Itu mereka mengundang orang-orang yang punya pengetahuan, diundang ke rumah. Disuruh melajari anak, suruh melajari bini. Kayak apa kena munkar nakir itu napa-napa yang ditanyakannya. Kayak apa jawabannya. Nah, ini termasuk salah satu persiapan untuk menghadapi itu. Kamu kada hafal dalam dunia, apalagi di sana. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman nih kada hafal, apalagi di alam kubur berhadapan makhluk yang belum pernah dijumpai munkar nakir. Nah, jadi itu disuruh kita.
Tamrinul jawab ala munkar wa nakir. Melatih tanya jawab munkar nakir. Di sini kita hafal, di kubur belum tentu. Makanya disuruh membaca surat Tabarak untuk bisa mengingat itu. Dalam dunia kada hafal, di kubur maginnya. Maginnya di kubur kada akan hafal. Malaikat munkar nakir itu menanya kita, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma dinuka, apa agama engkau? Al-Islam dini, Islam agamaku. Wa ma imamuka, apa imam engkau? Al-Quran imami, Quran itu imamku. Wa ma kiblatuka, kiblat engkau? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara engkau? Siapa kawan-kawan engkau? Al-muslimun, ikhwani, orang-orang Islam itu adalah kawan-kawanku. Wa manil Khalil Ibrahim, siapa itu Ibrahim Al-Khalil? Ditakunakan juga kawan kita. Ibrahim Al-Khalil itu siapa? Dia malaikat. Jawabannya singkat saja, abi itu abahku. Ibrahim Al-Khalil itu abi, abahku. Wa mal ladzi mutta alai. Pertanyaan juga. Wa mal ladzi mutta alai. Engkau ini atas apa matinya? Menjadi malaikat. Ikam mati atas apa? Nah, dijawab, ana istu wa mutu ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku hidup dan mati atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan bingung kayaknya di dalam kubur. Di dalam munkar nakir. Hamal ladzi mutta alaih. Nah, galabakan pada tahu apa artinya? Artinya apa sesuatu yang kamu itu mati atasnya? Kita jawab, aku hidup dan mati atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian yang terakhir, di alam kubur itu ditampilkan laki-laki. Laki-laki yang belum pernah kita lihat. Malaikat ini bertanya kepada kita, itu siapa laki-laki itu? Kita kada tahu, kada kenal. Suah kada melihat laki-laki ini itu bertemuan kada biasa, ditakuni. Waman hadzal rajul, siapa ini laki-laki? Amun orang dalam dunia banyak membaca salawat, banyak berbuat baik kepada keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi di dalam dunia, dengan mudah dia menjawab, ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah selamat kita bila bisa menjawab itu. Nah, kita belajar itu, kita melatih itu adalah merupakan persiapan kita untuk menghadapi di alam kubur ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Apabila di alam kubur ini kita selamat, dalam kubur ini kita mendapat kemudahan, selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi bila mana di alam kubur ini kita sudah mendapat kesulitan, maka yang bakal kita hadapi selanjutnya lebih sulit lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, yang kedua itu, yang dimaksud dengan hari esok itu. Yang ketiga, al-muqsu fil qabr, diam di kubur. Berapa tahun kita diam di kubur menunggu kiamat? Mungkin 1000 tahun kita mati hanya kiamat terjadi. Mungkin 10.000 tahun kita mati hanya kiamat. Dalam kubur apa bekal kita menunggu hari kiamat itu? Itu pun Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kayak apa supaya kita di dalam kubur itu menunggu hari kiamat nyaman, senang. Rasulullah SAW
Rasulullah SAW menyatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Ujar Nabi kita, apabila mati manusia itu putus sudah amalnya, kada lagi stop dah. Kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, anak saleh yang mendoakan. Nah, jadi di dalam kubur ini kita mati, tapi kita ada bertinggal masjid, kita bertinggal madrasah, kita bertinggal ada amal-amal jariyah. Walaupun kita mati 1000 tahun menunggu kiamat, kita kada akan merasa. Kenapa? Karena ada mengalir pahala-pahala apa yang pernah kita jariyahkan semasa hidup kita. Ini bekal untuk menunggu kiamat. Nah, kalau kita kada ada bekal itu, menunggu balas kasih orang. Bila ada orang bahaul, bila arwah muslimin wal muslimat dia berebut, merebutakan itu. Kan di alam kubur itu kayak itu kisahnya. Orang bermimpi, orang-orang wali bermimpi. Teguringan di kubur bermimpi. Karena ada orang datang matar talam di mimpi itu. Bangunan dalam kubur ini merebutakan talam itu. Ada saya kok orang kada berebut, ya santai aja, kada berebut, tenang aja. Nah, ditakoni, kenapa kamu ada 4 berebut itu? Aku kada perlu berebut, aku ada anak pun hari-hari mengantari aku. Itu nang kada berenakan, nang kada bisi amal jariyah. Ada orang mahal, nah berebut datang menyasahin nang arwah muslimin wal muslimat. Ada kalau tuh, nah, berebut bisa luput, bisa kana. Namun kita ada sudah bertinggal maulah masjid, ada bertinggal maulah madrasah, ada bisi anak saleh, ada perlu berebut datang ke hadapan kita. Nah, ini yang dimaksud Nabi, kita memikirkan juga untuk itu. Ada amal salih yang kita tinggalkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat, adalah mahsyar. Nah, hari di mana kita dibangkit dari kubur, kita dikumpul di satu tempat. Kita berkumpul di tempat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa dalam perkumpulan mahsyar itu semua manusia telanjang. Dalam dunia yang kita ngalih mereka bertelanjang di situ perai bertelanjang. Kapan melihat? Karena semuaan bertelanjang. Sampai bini Nabi bertakon, "Uma sopannya wahai Rasulullah di sana bertelanjang kena kayak apa?" Ujar Nabi, orang kada memikirkan itu, sibuk memikirkan dirinya masing-masing, selamat atau kada. Bertelanjangan keluar di kubur semuaan, dihalau menuju mahsyar. Di samping bertelanjang, lapar dan haus. Nah, itulah keadaan yang sebenarnya yang pasti akan dihadapi, dan ini cerita Al-Quran, cerita Rasulullah yang maha benar. Allah Ta'ala melalui ayat tadi menyuruh kita berpikir, sanggup di situ kena kayak apa di padang mahsyar itu. Nah, supaya jangan bertelanjang kayak apa, supaya jangan kelaparan, jangan kehausan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man at'ama lillah at'amahum, wa man saqa lillah saqahum, wa man kasa lillah kasahum. Nah, ujar Nabi kita, barang siapa yang di alam dunia ini suka memberi makan orang karena Allah memberi makannya, bukan karena apa-apa. Ulah makanan, kia orang makanan. Bukan karena mahal, kada. Bukan karena berdoa selamat, nyelamati rumah, kada. Ini semata-mata mau ulah makanan, kia orang makanan, belikan. Inilah ta'ala ngarannya. Ini yang memberi makannya orang suruh membaca Yasin dulu, suruh membaca tahlil. Apa Allah orang hanya diberi makannya. Itu pada lillahi ta'ala.
Ninang sediakan makanan, kiau makan, belikan habis. Man at'amahum lillah, siapa yang memberi makan manusia karena Allah, memberi minum kepada manusia karena Allah, memberi pakaian kepada manusia karena Allah. Ada kayak bukan nang calon bupati yang beri pakaian menggambar lain lillahi ta'ala itu begambarna pilihlah aku itu lain lillahi ta'ala, yang beri pakaian lillahi ta'ala. Ujar Nabi, dijamin orang ini di padang mahsyar diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, dan diberi pakaian oleh Allah. Ini rancak-rancak aja, berdua bertiga mulah makanan, kia orang makanan belikan. Kada usah nang 100, 1000 orangnya kada usah. Ba 4, 5 secukup kita, kia orang makanan belikan. Nah, beri minum, beri pakaian. Di padang mahsyar kada kehausan, kada kelaparan, kada betilanjang. Nah, ini yang perlu juga kita siapkan menghadapi mahsyar itu, dan ini pasti terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kelima yang kita hadapi, pasti kita hadapi adalah hisab, perhitungan. Kita wajib percaya bahwa nanti kita akan dihitung oleh Allah amal baik, buruk, dan sebagainya. Kada percaya itu kita kafir. Ini termasuk rukun iman, bagian dari rukun iman. Hisab artinya dihitung. Berapa umur? Berapa yang kau gunakan untuk taat? Berapa kau yang gunakan untuk maksiat? Berapa yang kau gunakan untuk istirahat? Berapa nikmat yang diberikan Allah, berapa yang digunakan untuk maksiat, untuk sia-sia, dihitung. Rasulullah menyatakan, innu kisabil hisab halaka, setiap manusia yang dihisab demikian pasti binasa. Pasti binasa. Kalau Allah hendak menghitung kita dengan sebenar-benar hitungan, manusia pasti celaka. Berapa umur diberi Tuhan? 60 di kita. Dalam 60 kita jam berapa guringnya? 8 jam sehari, berarti 20 tahun prai. 20 tahun prai. Tinggal lagi 40 nang dihitung. 40. Potong 15 tahun mun laki-laki hanya balik. Berapa lagi tinggal? 25 tahun. Nang dihitung. 25 tahun ini Tuhan ikam berapa jam di pasar? Berapa jam di masjid? Berapa jam di pengajian? Berapa jam nonton TV? Dihitung. Apabila Allah menanyakan hari kiamat seperti itu kepada kita, kita pasti masuk neraka. Pasti. Innu kisabil hisab halaka, ujar Nabi kita. Bila orang demikian dihisab, pasti ke neraka. Karena penyalahgunaan umur yang diberikan Allah. Hanya masalah umur, belum lagi dihitung masalah harta. Berapa harta yang diberikan kepada ikam? Ada catatannya. Tuhan arsipnya lengkap. Ada datanya. Ya kita kan ingat lagi, nah berapa jumlahnya diberi duit semua. Nah ada datanya. Tanggalnya jam sekian, jam sekian. Ada semua datanya. Dari sekian duit yang diberikan ini berapa untuk keperluan-keperluan diri? Berapa engkau hamburkan untuk yang sia-sia? Berapa kau gunakan untuk taat kepada Allah? Bila Allah menghitung demikian, kita akan binasa. Pasti lebih banyak yang sia-sia kita gunakan harta kita. Nah, Allah menyuruh kita berpikir, mempersiapkan supaya bagaimana caranya menghadapi hisab itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, wa inna talibal ilmi wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra li walidayhi yadkhuluna al jannah bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu agama, ini menuntut ilmu agama gawiannya. Nomor 2, perempuan yang bakti kepada suaminya.
Perempuan nih pikirannya supaya laki itu senang kayak apa, urusan dirinya nomor 2. Aku sakit, aku susah, yang penting lakiku senang. Nah ini perempuan yang bakti lawan laki ngarannya. Perempuan yang disebut muti ahli zaujiha itu adalah perempuan yang menomorduakan dirinya, menomorsatukan lakinya. Kayak apapun, bila laki senang, aku senang. Nah ini perempuan yang muti ahli zaujiha. Yang ketiga, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ujar Nabi, 3 golongan itu masuk surga kada melalui perhitungan tadi. Nah, kada melalui hisab. Orang parahatan menuntut ilmu mati surga. Kada dihitungkan berapa umur, berapa rezeki, kada dihitung. Langsung ke surga. Kalau ini mati dalam keadaan statusnya masih dalam penuntut ilmu agama. Perempuan nang muti ahli zaujiha tadi, nang menomorsatukan laki, menomorduakan dirinya, mati perempuan ini surga. Kada dihitung berapa umur ikam, kada ada urusannya. Nah, yang ketiga, anak yang bakti kepada orang tua. Nah, jadi kita ini diisyaratkan oleh Nabi masuk di situ. Nah, amun kuitan masih hidup, jadilah anak yang bakti kepada orang tua. Nah, amun seorang perempuan masih bersuami, jadilah perempuan yang mutiah kepada suaminya. Nah, amun orang ini balaki kada bakuitan kada ada jua, siapa lagi yang diperbuat supaya selamat? Menuntut ilmu. Dan ilmu kada ada habisnya. Nah, bila 3 macam itu kita mati dalam keadaan 3 hal, yadkhulunal jannah bighairi hisab, kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keenam yang pasti kita temui adalah mizan, penimbangan amal. Amal kita akan ditimbang. Amal ditimbang. Bila baik menang, kita selamat. Bila nang buruk menang, belum tentu kita celaka. Karena bisa ada syafaat Nabi kita, bisa ada syafaat para syuhada, bisa ada syafaat para ulama. Kalau yang baik menang, sudah pasti selamat. Nah, yang jahat menang, belum tentu celaka. Masih ada harapan dapat syafaat-syafaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau ini saking cintanya kepada umatnya, di waktu giliran umat beliau ditimbang, beliau berada di timbangan sana. Nah, istri beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di akhirat kayaknya di mana kami mencari pian? Jar bini-bini si jin nih. Kayaknya di akhirat di mana kami mencari pian? Ujar Nabi, pertama cari aku intang mizan, intang timbangan amal. Karena aku akan berada di sana di waktu umatku ditimbang. Nah, jadi kita ditimbang amal kita, Nabi ada di sana. Kalau amal jahat kita nang menang, Nabi beri syafaat dulu. Beri syafaat oleh Nabi. Bila kada mampan juga, hanyar celaka. Ada orang kada mampan karena syafaat. Nabi sudah memberi syafaat, sahabat. Tapi kebanyakan sakitnya kayak apa? Kada tahan syafaatnya. Kalau kamu tidak berjumpa aku di timbangan, ujar Nabi, aku menunggu di titian Siratal Mustaqim. Kalau mencari aku di sana. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Menghadapi timbangan ini ada satu amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan. Amal itu disebut oleh Rasulullah dengan khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini begitu ditimbang dalam timbangan amal, mengalahkan segala kejahatan. Akhlak, budi pekerti yang baik. Kayak apa budi pekerti yang baik itu? Ringkasnya, budi pekerti yang baik itu adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Seumuran ini kada bisa memberi kita, baruhan matahari kada biasa. Tapi kalau kita baruhan, atarinya. Yang kedua,
antusila man kata'ak. Engkau hubungi orang yang putus kepada engkau. Inya kada usah menagur lawan kita nang menagurinya. Nang ketiga, anta'fu amman zalamak. Engkau maafi orang yang menzalim engkau. Ini budi pekerti yang baik. Kalau itu masuk dalam timbangan amal, maka itu amal kebaikan menjadi berat. Menjadi berat. Satu kali kita memaafkan orang yang menzalim kita, itu sudah memberatkan timbangan amal kita. Nah, itu persiapan untuk menghadapi penimbangan amal di sana. Yang terakhir yang dimaksud dengan isok itu adalah sirat titian. Nah, menuju surga itu harus lewat jambatan. Bila jambatan itu kita kawa menyebarang, surga. Kawa gugur ke neraka. Ngarannya sirat itu. Rasulullah SAW bersabda, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Ujar Nabi, orang yang paling kokoh pijakannya di sirat itu, nang kada betah tagalincir, kada betah gugur, orang nang paling cinta kepada keluargaku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, kaki kita akan makin kuat berpijak di sirat situ, di titian situ, sehingga kita sampai menyeberang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik untuk selalu berada di jalan yang benar dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya benar.